Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwid. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Sanata Dharma Calculus Leads tahun 2023 untuk babak penyisian. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 7. Tentukan konvergensi dari deret sigma dari n sama dengan 1 menuju t hingga dari 2n faktorial per 2 pangkat 2n kali n faktorial pangkat 2. Oke, untuk menentukan konvergensi itu ada beberapa cara, setahu aku ada 5 ya. Ada uji banding biasa, ada uji rasio, ada uji integral, ada apa lagi ya? Setahu aku ada uji kayak perbandingan, tapi saat nilainya kurang dari t hingga itu konvergen, bukan jadi kan an per bn nih, ini aku lupa lagi namanya apa, an per bn itu misalkan c, jadi kalau c nya c nya ada nilainya, kalau bn nya itu konvergen ya, maka an itu dia akan bersama-sama konvergen kalau nilai c-nya itu berapa gitu ya, lupa lagi. Tapi pokoknya setidaknya itu kalau nggak salah ada 5 uji gitu ya. Di antaranya ada uji rasio gitu ya. Nah, di sini aku bakal pakai uji rasio. Kenapa? Karena ada tips gitu ya, kalau ada faktorial, ada pangkat, itu biasanya kita menggunakan uji rasio untuk menentukan konvergensinya. Oke, jadi uji rasio itu ini yang paling populer ya di otak aku. Jadi kalau ada deret yang kayak gini gitu ya, maka deret ini konvergen apabila limit n menuju t hingga dari a n plus 1 per an sama dengan misalkan b ya, dimana kalau b-nya kurang dari 1 maka dia deretnya konvergen. Deret konvergen. Kalau b sama dengan 1 deretnya tak terdefinisi gitu ya, tak dapat ditentukan, dia konvergen atau divergennya nggak bisa ditentuin. Kalau b-nya lebih besar dari 1 pasti dia divergen gitu ya. Nah, kita akan menggunakan uji rasio ini gitu ya, uji rasio. Oke, kita mulai. Di sini an-nya itu adalah 2n faktorial per 2 pangkat 2n n faktorial pangkat 2. Berarti an plus 1 kita tinggal ganti aja n-nya menjadi n plus 1. 2n plus 1 faktorial per 2 pangkat 2n plus 1 dikali n plus 1 faktorial pangkat 2 sama dengan, kita uraikan sebelah sininya, 2n plus 2 faktorial per 2 pangkat 2n plus 2 dikali n plus 1 faktorial pangkat 2. Jadi berdasarkan rumus dari uji rasio, kita akan mendapatkan bahwa limit n menuju t hingga dari an plus 1 per an itu sama dengan ini ya, berarti ya, an plus 1 itu 2n plus 2 faktorial dibagi dengan 2 pangkat 2n plus 2 dikali n plus 1 faktorial pangkat 2 dibagi an. Ini kan baru an plus 1 kan? Yang ini itu baru an plus 1. Sekarang kita masuk ke an. Yang an-nya itu adalah yang ini ya, yang atasnya. Bentar. Mana? Nah, ini ya.
Yang ini ya, 2an faktorial, 2n faktorial, 2n faktorial dibagi 2 pangkat 2n dikali n faktorial pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita bisa menguraikan lebih singkat lagi, di mana yang bagian atas bagian penyebutnya kita kebawahin, tapi yang bagian bawah di bagian penyebutnya kita ke atasin. Sehingga bentuk ini yang AN ya, ini AN, sehingga bentuknya akan menjadi 2n plus 2 faktorial dibagi, ini yang bagian penyebut di bagian pecahan paling besarnya di sininya itu ke atasin ya. 2 ini sebenarnya pembagian pecahan biasa tentunya, 2n dikali n faktorial pangkat 2 gitu ya. Ini jangan dikurungin lah, kita kurungin aja. Terus yang bagian penyebut ini, yang bagian penyebut di atasnya kita kebawahin, tapi dia digabung sama 2n ini. Berarti 2n faktorial dikali 2 pangkat 2n plus 2. Sehingga kita akan mempunyai bentuk sederhana dari yang rasional tadi ya, yang bentuk tadi. Kita geser dulu. Nah, ini kita akan coba menguraikan. Ini kan ingat kalau faktorial itu kan dia berkurang 1 kan. Jadi kalau misalkan ada 5 faktorial, dia akan menjadi 5 berkurang 1 berkurang 1 berkurang 1 kan. Kayak gitu. Begitupun ini dia akan berkurang 1. Berarti 2n plus 2 dikali 2n berkurang 1 dikali 2n faktorial. Dimana nanti 2n faktorialnya dia akan saling menghilangkan dengan 2n faktorial yang lain ya. Sehingga kita akan punya ini yang kanannya, oke, yang kanannya kita tulis aja dulu. Bentar ya. Kayaknya ada yang kurang, n faktorial kuadratnya yang mana? Oh, ini di sini lupa. 2n ini ya, 2n pangkat 2n plus 2, ada satu lagi, n plus 1 faktorial dikuadratin. Ini agak lumayan susah ya. Nah, yang ini, yang atasnya, tetap kita tulis 2 pangkat 2n dikali n faktorial kuadrat. Dibagi dengan 2n faktorial, dimana ini nanti sama menghilangkan, dikali 2n plus 2 dikali n plus 1 faktorial kuadrat. Sehingga ini hilangkan, coret. Ini juga kita bisa coret, tapi 2n pangkat 2 nya doang. Berarti sisa 2 pangkat 2 doang ya. Berarti yang atasnya sisa 2n plus 2 dikali 2n plus 1 gitu ya. Dikali n faktorial pangkat 2. N faktorial pangkat 2. Nah, yang bawahnya itu sisa di sini doang. Karena kan 2 pangkat 2n bagi 2 pangkat 2n plus 2 adalah sisa bawah doang ya. 2 pangkat 2 doang. Yang di sini doang. Sisa yang bawahnya adalah n plus 1 faktorial pangkat 2. Kita akan uraikan bagian faktorialnya. Tadi dia berkurang 1 ya untuk faktorial. Berarti n plus 1 faktorial itu kan menjadi n plus 1 dikali n faktorial gitu ya. Jadi ini nanti menghilangkan dengan yang di atas. Jadi ini adalah n plus 1 dikali n faktorial kuadrat gitu ya. Yang atasnya ini kita kalikan. Oh iya, lupa untuk limitnya di akhir aja tentunya, karena ini ada limit nih, limit n menuju tahinya. Kita ditambahkan di limit di akhir aja supaya nggak terlalu numpuk gitu ya. Oke, ini dibiarin aja 2n plus 2 dikali 2n plus 1 dikali n faktorial kuadrat. 2 pangkat 2 itu 4. Yang ini kita kuadratin aja dua-duanya. Berarti n
plus 1 kuadrat dikali N faktorial kuadrat. Nah, ini kita bisa coretkan, coret, sisa yang lebih sederhana lagi, yaitu 2N plus 2 dikali 2N plus 1 dibagi 4 dikali N tambah 1 kuadrat. Nah, ini yang atasnya itu kita kalikan aja. 2N kali 2N itu adalah 4N kuadrat. 2N kali 1, 2N ditambah 2N kali 2N, 2 dikali 2N itu 4N. Berarti 2N ditambah 4N sama dengan 6N. Ditambah 2 kali 1, 2 ya. Dibagi yang bawahnya itu N tambah 1 kuadrat kan jadinya N kuadrat plus 2N plus 1 dikali 4 jadinya 4N kuadrat plus 8N plus 4. Nah, kita akan tadi lupa menambahkan limitnya ya. Nah, kalau kita bagi dengan N kuadrat, jadinya limit N menuju tahingga ini bakal 1 ya. Berarti kan jadinya 4 bagi 4 ya kalau kita bagi dengan N kuadrat. Jadinya 1. Karena 1 di sini tidak terdefinisi ya. Aku cari dulu. Nah, ini divergen. Oh, divergen ke tahingga. Tapi 1 kan tak dapat ditentukan. Atau mungkin aku salah teorema ya. Bentar ya, aku cari dulu. Oke, ntar aku cari dulu di buku, kayaknya ada ya. Nah, aku cari bentar. Oh, benar ya. Ternyata teoremanya udah benar. Cuman memang tidak bisa ditentukan menggunakan uji rasio. Nah, sebentar ya, kenapa jawabannya itu divergen ke tahingga padahal dia tidak bisa ditentukan? Karena nilainya itu 1, teman-teman. Ntar ada yang salah gak ya? AN 2 pangkat 2N ini 4N, bentar, 2N plus 2 2N plus 1. Oke, ini maaf teman-teman ya, karena ini di tengah jalan, di pinggir jalan ya, aku kontennya. Jadi banyak kendaraan yang lewat. Ini 2 pangkat 2N muncul 4N N plus 1 N faktorial 2N nya hilang. Ntar ini kan hilang tuh 2N plus 2 kali 2N plus 1. 2 pangkat 2N nya hilang. Ada 2 pangkat 2. N faktorial kuadrat. N plus 1. Iya ya. Apa yang salah ya? Ini harusnya jawabannya 1 teman-teman. Jadi berdasarkan teoremanya ini tidak bisa ditentukan apakah dia divergen atau konvergen. Tidak dapat ditentukan. Tapi kenapa jawabannya divergen ke tahingga ya? Atau pakai cara lain? Bisa aja kita pakai cara lain, cuman aku nggak kepikiran pakai cara apa ya. Nanti deh kalau ada, atau mungkin teman-teman ada saran ya, silakan. Tapi untuk sementara aku bisa mastiin berdasarkan perhitungan ini, kalaupun ini tidak ada masalah, tidak ada yang salah, kemungkinan jawabannya itu adalah A ya, tidak dapat ditentukan. Oke, paling itu teman-teman ya. Untuk gambarannya seperti ini sebenarnya. Meskipun ini tidak mendapatkan jawaban yang pasti benar, yang aku sedang kerjakan sekarang. Dan di sini kan jawabannya yang kuning ya, dari sananya gitu ya. Tapi yang aku dapat tidak dapat ditentukan. Tapi mungkin dia berkesimpulan seperti ini karena ada cara lain, kemungkinan. Tapi untuk pengetahuan bahwa teorema ini itu udah aku pastiin benar ya. Jadi silakan kalau teman-teman menonton video ini, insya Allah dapat ilmunya meskipun jawabannya itu masih ngambang gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.